السؤال الخامس: هل يصح في قراءة سورة ياسين على الميت حديث أم لا? Pertanyaan kelima, benarkah ada hadisnya membacakan surat Yasin kepada orang yang akan meninggal dunia? Wal jawabu, jawabnya adalah anna sahiha inda ahli sunnati minal muhaddithina annahu la yathbutu fiha hadithun. Yang benar menurut para ahli hadis dari kalangan ahli sunnah wal jamaah adalah bahwa hadis yang menyatakan demikian adalah tidak benar. Sehingga walaysa minas sunnati ay yaqra'a 'alal mayyiti surati Yasin lamma rawahu Abu Dawud wa Ibnu Hibban anhu qala. Dengan sehingga membaca surah Yasin kepada orang yang akan meninggal dunia tidaklah disunahkan. Hadis yang berbunyi iqra'u 'ala mautikum Yasin, ya, yaitu bacakanlah Yasin kepada orang yang akan meninggal dunia, yang diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Hibban dari Ma'qal Ibnu Yasir adalah hadis yang tidak sahih. Dari Qutni menyatakan hadis ini muztarib, guncang, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah alasan, sebab salah seorang sanadnya adalah Abu Usman. Wa hadha haditsun Ma'qal Ibnu Yasir wa huwa haditsun la yasihhu. Qala ad-Darul al-Qutni haditsun muttarrab la yathbitu. Wa fi sanadihi Abu Uthman wa laysa bin Nuhdi wa la na'rifuhu. Karena di sanadnya ada Abu Usman dan para Abu Usman tidak dikenal di kalangan ahli hadis. Wa ikhtalafa sanaduhu ala katsirin minal huffadhi wa radduhu. Apalagi sanad-sanadnya berbeda satu sama lain sehingga para ahli hadis menolaknya. Was-sunanu wal aqaidu la tathbutu bimithli hadzal hadithi ad-dha'ifi. Hadal hadis ad-dhaif alladhi dha'afahu al-ulama'u wa lam yuthbituhu. Ajaran-ajaran dan akidah agama tidak dapat dilandaskan kepada hadis-hadis dhaif lemah seperti di hadis di atas yang tidak diakui oleh para ulama terpercaya. Wal muslimu yaqafu 'indal ma'thur. Hendaklah seorang muslim harus berpegang kepada hadis-hadis yang benar hadis, ya. Wala yabtadi'u fi dinillah, dan tidak mengada-ngada dalam agama Allah dengan sesuatu yang tidak ada ditetapkan Allah dan Rasulnya. Wa min amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Rasulullah bersabda, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak kami perintahkan maka amalannya itu tertolak. Selanjutnya di hadis lain, min husni islamil mar'i tarakahu ma la ya'nihi. Di antara ciri bagusnya keislaman seseorang adalah bahwa ia meninggalkan apa yang tidak diperintahkan oleh Islam itu kepadanya. Rahimahullah wa imra'an waqafa ma'al atharu wa ma'al kitab was sunnah. Ya, dengan demikian membacakan surah Yasin kepada orang yang meninggal dunia itu tidak disunnahkan. Idzal la yuqra'u 'alal muhaddarah suratu Yasin. Ya. As-su'alus sadisu, yang pertanyaan keenam, hal at-tasjiyatu qabla at-takfini aslun waridun? Apakah benar bahwa melakukan tasjiyah atau membentangkan kain di atas mayat itu disunnahkan sebelum mayat itu dikafani? Jawabnya yaitu al-jawabu na'am, itu benar. Fi sahihaini an Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha anna ar-rasul lamma tuwfiya sujiya bi burdin habiratin min burudil yamani. Sebab Aisyah pernah menceritakan sebagaimana disebutkan dalam kitab sahihaini Sahih Bukhari dan Muslim bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau ditasjiyahi atau dibentangkan kain di atasnya dengan kain habarah dari Yaman. Qabla an yukfina sallallahu alaihi wasallam wa yughsila sujjiya bi baradin habaratin. Setelah itu barulah beliau dimandikan dan dikafani, ya. Wa hadha min as-sunnati liyakuna al-mayyit masturan hatta ya'mala tajhizahu fil ghasli wat takfini was salatu alaihi. Tujuan dari tasjiyah atau membentangkan kain di atas mayat ini sebelum ia dimandikan dan dikafani adalah agar tubuh si mayat tertutup dari pandangan orang-orang yang menjenguknya, sehingga aibnya itu tidak kelihatan oleh mereka. Fal muqassidu min hadha ay yastur al-mayt wa hiya sunnatu Rasulullah. Menutup aib orang lain adalah sunnahkan, sehingga tasjiyah ini pun dianjurkan melakukannya. Selanjutnya kita pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan seharusnya yang ketujuh ya teman-teman.
As-sabi'u, ini as-sabi'u ya, bukan as-saminu. ورد عنه من حديث أبي هريرة عند أحمد والترمذي بسند حسن أنه قال, dalam sebuah bagaimanakah seorang itu mukmin yang meninggal dunia sedangkan ia masih berhutang kepada orang lain. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi dan Abu Hurairah disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nafsul mu'minu mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa orang mukmin itu yang meninggal dunia itu akan tergantung di langit karena utangnya sampai utangnya itu dibayarkan oleh keluarganya. Ingat, ini juga ya, orang yang meninggal itu dia berhutang. Juga bukan hanya orang meninggal aja yang berhutang, artinya adalah orang yang tidak meninggal, apakah ada hutang dengan orang yang meninggal, itu juga. Fa'alal abdi ayyajtahida ayyaqdi dinahu. Jika seorang mukmin berhutang kepada orang lain, maka hendaklah ia segera melunasi utangnya itu ketika ia telah mampu membayarnya. Lianna huququl ibadi mabniyatun 'alal masyahah. Sebab utang kepada hamba tidak sama dengan utang kepada Allah. Wal haqqul ladzi bainaka wa bainallahu mabniyun 'alal musamahah. Dan juga utang kepada hamba tidak akan terhapus di akhirat kelak kecuali setelah dilunasi di dunia ini, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh keluarganya. Sedangkan utang kepada Allah maka terserah kepada kehendak Allah. Fa'alaika an tajtahida fi an taqdi dinaka. Hendaklah engkau bersungguh-sungguh untuk melunasi hutangnya. Wa an tarda huququn nasi qabla an talqa Allah azza wa jalla. Dan menyelesaikan hak-hak dengan manusia sebelum meninggal dunia. Wa sahha anhu annahu qala, ya, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaghfiru lisyahidi illa ad-dina. Akan diampuni semuanya bagi orang yang mati syahid kecuali utang-utangnya, ya. Yani syahidul ma'rakati idza qutila fi sabilillah ghafarallahu lahu dhanbahu illa ad-din. Itu orang yang mati di medan pertempuran karena memperjuangkan agama Allah akan diampuni dosanya kecuali dosa utang-utangnya. Qala, Rasulullah menambahkan, akhbirni bidzalika Jibril. Jibril telah memberitahuku tentang hal itu, ya. فعلى العبد أن يكتب وصيته فإذا لقي الله عز وجل كان عند ورثته خبر ونبأ ووصية مكتوبة بهذا. Maka dari itu segerakanlah membayar utangmu sebelum engkau dikembalikan kepada Allah, dan wasiatkanlah kepada keluargamu baik dengan lisan maupun tulisan untuk membayarkan utangmu itu ketika engkau akan meninggal dunia. Sementara wa kana indahum ilmun lamma sahha anhu annahu qala, sedangkan engkau akan meninggal dunia sedangkan engkau belum sempat membayarnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma haqqu mri'in muslimin yabitu thalatha layalin illa wa wasiyatuhu maktubatun 'inda ra'sihi. Tidaklah orang muslim itu terbaring selama 3 hari di tempat tidurnya karena akan meninggal dunia, melainkan ia berhak menuliskan wasiat untuk keluarga yang ditinggalkannya. Fakana Ibnu Umar yaktubu wasiyatahu wa yuraji'uhu 'inda ra'sihi. Ibnu Umar telah menuliskan wasiat ketika akan meninggal dunia dan meletakkannya di samping kepalanya radhiyallahu anhu wa ardahu. Semoga Allah merahmati Ibnu Umar tersebut.